Teks akademik adalah tulisan yang diperoleh dari hasil pengamatan, peninjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu disusun dengan metode tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan. Teks akademik juga berwujud dalam berbagai jenis, seperti ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Kapita dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari teks akademik. Yang pertama yaitu sederhana. Kesederhanaan teks akademik itu terlihat dari struktur kalimatnya yang sederhana melalui penggunaan kalimat simpleks atau kalimat yang hanya mengandung satu peristiwa. Secara struktural, kalimat simpleks hanya mengandung unsur objek, subjek, dan keterangan. Yang kedua, yaitu padat informasi. Yang dimaksud di sini adalah padat akan informasi dan padat akan kata-kata leksikal atau kata isi seperti nomina, adjektiva, dan adverbia tertentu. Kepadatan informasi pada teks akademik dapat dijelaskan melalui dua sisi, yaitu melalui kalimat simpleks dan melalui nominalisasi. Pada kalimat simpleks, informasi dipadatkan dapat berupa kalimat sematan yang ditandai dengan tanda kurung kurawal atau kelompok adverbia yang ditandai dengan tanda kurung. Pada sisi nominalisasi, pemadatan informasi terjadi di tingkat leksis. Nominalisasi adalah upaya pembendaan dari misalnya proses sebagai verba, kondisi atau adjektiva, sirkumstansi atau adverbia, dan logika atau konjugasi. Yang ketiga yaitu bersifat objektif, di mana di sini itu mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Yang keempat itu logis, artinya sesuai dengan logika, benar menurut penalaran dan masuk akal. Yang kelima yaitu lugas, artinya tidak berbelit-belit, dan ini sudah mencakup dalam ciri yang pertama yaitu berupa kalimat yang sederhana. Selanjutnya, ciri-ciri teks akademik akan disampaikan oleh teman saya yaitu Tara. Kemudian ciri-ciri teks akademik yang selanjutnya yaitu yang keenam adalah tidak pleonatis. Maksudnya adalah suatu kalimat yang tidak mengandung kata berlebih-lebihan. Contoh kalimat pleonatis terlebih dahulu yang akan saya berikan adalah mulai dari kecil ia memang nakal. Pada kalimat pleonatis, kata mulai mempunyai arti yang sama dengan kata dari, sehingga contoh kata tidak pleonatis yang benar adalah dari kecil ia memang nakal. Kemudian contoh yang ketujuh adalah taksonomi. Taksonomi merupakan teknik untuk menguraikan suatu kalimat agar lebih mudah dipahami. Contohnya yaitu kami membeli makanan enak warung. Kalimat tersebut mengalami keracuan makna karena menghilangkan butir kata yang tidak seharusnya terjadi. Jadi, contoh taksonomi yang benar adalah kami membeli makanan di warung. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu abstrak. Abstrak merupakan penyajian singkat mengenai isi tulisan. Nah, sehingga pada tulisan ia menjadi bagian tersendiri. Abstrak juga berfungsi sebagai penjelasan secara singkat agar mudah dibaca oleh para pembaca. Kemudian contoh abstrak yaitu Adi memang dikenal sebagai anak penurut. Kemudian yang terakhir yang kesembilan adalah sistematis. Sistematis adalah kalimat yang berpola subjek, predikat, dan juga objek. Contoh, kakak menulis sebuah surat, di mana subjek adalah kakak, predikat adalah menulis, dan objek adalah sebuah surat. Nah, demikian ciri-ciri teks akademik. Saya akan menjelaskan tentang pengertian teks non-akademik. Teks non-akademik adalah karya yang ditulis tidak berdasarkan kenyataan dan penelitian ilmiah. Semua jenis karya non-ilmiah menyajikan fakta umum maupun pribadi, namun disajikan tidak dengan metode yang baik dan benar. Ada beberapa ciri-ciri dari teks non-akademik. Yang pertama, bersifat persuasif. Yang kedua, fakta yang disimpulkan subjektif.
Yang ketiga, gaya bahasa populer. Dan yang keempat, tidak memuat hipotesis. Yang pertama, bersifat persuasif. Artinya, teks non-akademik biasanya digunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Yang kedua, fakta yang disimpulkan bersifat subjektif. Artinya teks non-akademik lebih kepada keadaan di mana seseorang berpikiran relatif, hasil daripada menduga-duga berdasarkan perasaan atau selera orang. Yang ketiga, bahasa yang digunakan populer. Artinya, menggunakan gaya bahasa yang banyak dikenal dan disukai oleh banyak orang. Yang keempat, tidak memuat hipotesis. Artinya, tidak memuat jawaban yang bersifat praduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Novia Ramadhania. Saya dari Teknologi Pangan B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari teks non-akademik. Ciri-ciri dari teks non-akademik dibagi menjadi 7. Yang pertama, bersifat persuasif. Artinya, karangan yang bertujuan membuktikan pendapat secara halus yang menjadi yakin. Yang kedua, fakta yang disimpulkan subjektif. Artinya, kenyataan yang disimpulkan oleh subjek atau seseorang. Yang ketiga, gaya bahasa populer. Artinya, bahasa yang digunakan sangat luas dan mudah dipahami. Yang keempat, tidak memuat hipotesis. Artinya, pendapatnya tidak diragukan lagi. Yang kelima, bersifat imajinatif. Artinya, menggunakan imajinasi atau hayalan. Yang keenam, situasi didramatisir. Artinya, situasi atau kondisi tertentu yang dilebih-lebihkan dan seringkali tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau bersifat drama. Yang ketujuh atau yang terakhir, penyajian bersama dengan sejarah. Artinya, penyajian harus sesuai dengan sejarah yang dipilih. Terima kasih. Materi yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai jenis teks akademik. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa teks akademik merupakan suatu karya atau suatu tulisan yang berisikan ilmu pengetahuan yang disusun dengan bahasa yang sistematis dan juga bahasa yang benar tentunya. Menyangkut jenis teks akademik, itu terbagi menjadi 5 bagian, yaitu buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, dan artikel ilmiah, di mana kelima jenis ini termasuk ke dalam genre makro. Dalam bagian-bagiannya, kelima jenis ini dibagi lagi menjadi masing-masing yang disebut genre mikro, seperti deskripsi, eksposisi, laporan, proposal, dan lain-lain yang digunakan dalam sistematika penulisan karya ilmiah. Jenis teks non-akademik. Yang pertama, dongeng. Dongeng merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, yang penuh hayalan, yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Yang kedua adalah cerpen. Cerpen adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa naratif, fiktif atau fiksi, di mana isinya menceritakan kisah suatu tokoh beserta segala konflik dan penyelesaiannya, yang ditulis secara ringkas dan padat. Yang ketiga, novel. Novel adalah karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang yang berada di sekelilingnya dan menonjolkan watak atau karakter dan sifat setiap pelaku. Yang keempat, drama. Drama merupakan jenis karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Yang kelima, roman. Roman adalah sejenis karya sastra dalam bentuk prosa atau gancaran yang isinya melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing.